Halo teman-teman, balik lagi di lovemoto.com. Dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan lancar rezeki ya, amin. Jadi malam ini gue bakal ngebahas antara motor listrik maupun motor bensin. Itu sebenarnya lebih murahan mana sih? Dalam artian bukan murah pak irit-iritan konsumsi bahan bakar ya, bukan. Tapi gimana sih owning motor listrik maupun owning motor bensin itu sebenarnya lebih murahan mana gitu. Nah, di sini gue bakal ngebahas sedikit, tapi sebelum itu kita bumper dulu. Let's go. Oke, sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di bawah. Langsung aja, di sini andaikan gue setiap hari itu menempuh sekitar 40 km. Jadi kalau di Surabaya itu ya wajar ya. Gue kalau ngantor itu dari rumah ke kantor itu sekitar adalah 15 kilo sekali trip. Jadi PP 30 kilo. Asumsinya satu hari itu gue nempuh sekitar 40 km dengan main kemana, jajan kemana gitu ya. Nah, gue punya duit nih sekitar 29 juta. Jadi bingung mau beli motor bensin atau motor listrik. Kalau motor bensin lu dapet New Aerox 2021 yang tipe ABS. Sedangkan kalau misalnya motor listrik ini lu dapet New NKI Sport yang 26 kWh ya. Ini harganya sama 28.350. Untuk range-nya, jadi untuk Aerox mungkin mirip-mirip sama NMAX gue ya. Itu sih klaimnya mungkin bisa 1 liter itu buat 40 kilo biasanya. Memang untuk Aerox maupun NMAX itu nggak terlalu irit dibandingkan Vario maupun PCX. Jadi ya gue kasih rata-rata 40 km per liter cukup kali ya. Sedangkan kalau untuk New NKI Sport susah banget namanya. Gue lihat dari ininya ya, dari spec sheetnya aja. Jadi kalau dilihat dari spec sheetnya, nah ini, di sini ada dua tipe, NKI Sport sama NKI Sport yang extended range. Oke, gue paling yang murah aja karena harganya yang sama ya. Ini range-nya 40-50 km, jadi kita pakai yang terendah aja. Asumsinya adalah 40 km per liter. Oke, sama ya. Nah, kalau misalnya gue pakai Aerox, ini pasti bakal gue isiin untuk bensin Pertalite. Maklum, budget BPJS ya, budget pas-pasan jiwa sosialita. Jadi harga Pertalite per April 2021 di Surabaya ini 7.650. Sedangkan untuk harga listrik per kWh-nya ini 1.200 per kWh. Nah, sedangkan kalau misalnya gue punya motor listrik, ini untuk satu kali cas, di sini udah ada nih. Daya listrik sekali pengecasan itu 1.560 watt hour atau 1,56 kWh. Oke, nah ini dibuletin 1,56 ya. Ini gue kasih 1,56 deh. Yep. Jadi secara satu hari ini kalau misalnya lu pakai motor listrik itu cuma habisnya sekitar 1.872 rupiah per 40 kilo. Sedangkan kalau misalnya untuk Aerox untuk menempuh 40 km atau per harinya itu lu ngeluarin ya sesuai dengan budget sih. Kalau misalnya Pertalite ya lebih murah. Kalau premium janganlah, masa motor kompresi tinggi dikasih premium. Kalau dikasih Pertamax ya 10.000 jadinya. Ya jadi kalau secara harian sih mungkin bakal lebih murah ya. Cuma inget kalau untuk harga baterai dari kendaraan motor listrik itu luar biasa mahal ya. Jadi lu bisa lihat di sini untuk harga baterai motor listriknya sendiri di New ini yang 26 ampere hour ini sekitar 12,5 juta, sedangkan untuk yang 35 ampere hour ini 22,5 juta. Kita taruh di sini aja. Oke. Harga baterai 12.500. Nah, andai kata nih dalam 3 tahun itu kita kan pasti ganti spare part ya. Jadi kalau motor listrik itu sebenarnya lebih sederhana sih. Jadi motor listrik itu cuma ada 3 komponen utama. Jadi motor listriknya, kemudian controller, sama udah cuma baterainya doang. Jadi intinya sih paling mahal untuk komponen motor listrik sih cuma itu aja sih. Sedangkan kalau misalnya motor bensin
itu karena dia internal engine ya. Jadi ada klepnya kalau misalnya bengkok, ya nggak mungkin juga sih. Biasanya sih kalau misalnya motor baru itu yang diganti ya bisa jadi aki ya, aki paling 3 tahun udah ganti. Terus gear set ini kan Matic ya CVT lah, CVT set gitu deh. Itu kemarin di NMAX habis berapa yo, 300 atau 400 ribuan. Terus sok-sok masih oke. Terus apa lagi ya, oli-oli, oh ya oli-oli. Oli itu dalam 1 tahun mungkin sekitar 3 kali. Jadi kalau misalnya itu kita tulis aja oli 9 liter, 9 kali ya. Dalam 3 tahun nih. Oli-oli, minyak-minyak, pokoknya yang fluida-fluida itu air radiator. Terus olinya juga ada 2 ya kalau Matic itu, jadi oli transmisi sama oli mesin 9 kali. Terus kalau untuk air radiator hanya 2 kali apa 3 kali lah, udah cukup. Setahun sekali biasanya gue juga. Oke, kita ngitung dari new Aerox aja. Jadi katakanlah nih sekarang kan 2021, tahun 2024 gue ngelakukan untuk maintenance, jadi penggantian aki, safety set, kemudian oli 9 kali, air radiator 3 kali, oh ya kampas rem juga. Kampas rem ya setahun sekali lah, 3 kali jadinya. Oke, untuk harga aki sendiri, harga aki berapa sih? 300 ya? Ya 300-an lah, 250 lah. CVT set kemarin 300, pulley, belt dan lain-lain 350-an di NMAX kemarin. NMAX sekarang punya gue itu di kilometer 36.000. Oli setiap kali itu sekitar berapa ya, 60.000 deh ya, 60.000-an. Sama untuk itu 20.000. Oli apa namanya, Gardan itu 20.000, jadi ya 80.000. Air radiator 20.000, 60.000 deh. Nah kampas rem ini yang lumayan mahal nih. Kampas rem ini sekitar 120.000 kalau nggak salah, depan belakang. Sorry. Sekarang kita kaliin aja. Ini dikali ini. Twing. Ini nggak usah pakai kali. Ini mungkin pengali general aja deh. Oke. Tinggal ditaruh ke bawah. Serut. Oke, ini gambaran kasar aja ya. Jadi kita nggak ngebahas terkait dengan pajak dan jasa untuk itunya juga nggak usah deh. Jadi spare partnya aja. Tapi kalau misalnya mau ditambahin juga nggak apa-apa. Cuma kan nggak nggak apple to apple ya. Karena di motor listrik ini dia nggak pakai alias maintenance free lah. Nggak ada jasa untuk pengecekan dan lain-lain. Jadi kita totalin aja. Di sini ditambah ini tambah ini, jadinya 1.860.000 dalam 3 tahun. Oke. Sedangkan kalau misalnya lu punya motor listrik, nah ini 12.500.000 kan, 12.500.000. Sedangkan ini, nah ini kita bagi 3 tahun, per bulannya 347.000. Kalau yang ini 1.860.000 ini kita bagi 36 juga, 51.000. Oke. Jadi secara cost kita kelihatan ya, mana sih yang lebih mahal antara motor listrik maupun motor motor listrik maupun yang motor bensin ya. Kita bagi per hari aja deh.
sama dengan ini dibagi 365 dibagi 3. 365 itu jumlah hari, ini 3 tahun. Oke, 1693. Sedangkan kalau yang ini 12.500.000 itu oke. Ini dibagi 365 dibagi 3. Nah, sekarang kita tambahin antara si ini sama ini. Jadi gini, lu bisa lihat di sini. Ini untuk total maintenance 3 tahun ke depan. Kalau misalnya lu tarik sekarang per harinya, lu hanya keluar sekitar 9.348,63. Sedangkan kalau misalnya lu pakai motor listrik, ini dibebankan untuk biaya baterai ya, kalau misalnya kenapa-kenapa. Ini di 13.287,53. Kalau misalnya untuk setiap harinya gue pakai Pertamax 10.000 lah. Maaf, nggak usah pakai titik. Nah, mirip-mirip kan? Beda 2.000. Di sini sih kelihatannya kayak motor listrik itu kayak lebih mahal ya dibandingkan motor bensin. Betul. Cuma nah yang namanya teknologi itu kan masih berkembang ya, dan harga baterai itu makin lama bakal lebih murah. Gue bisa bilang kayak gitu karena memang gue ngerasain sendiri kalau untuk baterai sepeda listrik itu yang dulu harganya 7,5 juta, sekarang itu bisa sampai 4-3 jutaan. Dan itu nggak ada 10 tahun men. Jadi bisa dibilang sih 2024 itu nanti bakal dari harga 12,5 ini ya bisa lah jadi 8 juta atau 9 jutaan. Kita ganti ke 9 juta lah. Jadi costnya yang harian nih bakal lebih murah dibandingkan lu pakai Pertamax setiap hari gitu. Itu kalau harga baterainya turun. Dan dari NIO sendiri dia kasih untuk garansi nih, garansi selama 2 tahun untuk kendaraan dan jaminan umur baterai 5 tahun atau 600 siklus charging. Nah, kalau misalnya kayak gini dalam 2 tahun ya lu worry free ya. Jadi kalau misalnya si baterainya kenapa-kenapa ya nanti bakal diganti gitu. Kalau bengkelnya masih ada. Itu dia, balik lagi. Masalahnya balik lagi ke orangnya sendiri. Apakah lu siap dengan perubahan atau enggak? Kalau misalnya lu pengen main aman ya ambil motor bensin aja. Tapi kalau misalnya lu nyaman dengan teknologi ya kayak gue gini, saran gue sih motor listrik ini worth it sih buat dicoba sih. Ini baru motor listrik, belum sepeda listrik cuy. Jadi kalau misalnya ini 28 tinggal 50 dapat 2 Gili Velo cuy. Gili Velo lebih murah lagi, baterainya cuma 3 juta soalnya. Tapi kan harus goes dulu. Sedangkan ini kan pure motor listrik. Gitu. Intinya sih kalau untuk sekarang memang untuk motor listrik itu jauh lebih mahal ya, beda 2.000 rupiah lah. Tapi kalau untuk ke depan, gue yakin sih untuk motor listrik ini bakal lebih lebih murah dibandingkan motor bensin. Dan siap atau enggak, motor bensin ini bakal nemu untuk kepunahan ya bisa dibilang ya dalam 10 tahun ke depan lah kayaknya. Soalnya di luar negeri sana untuk DTM sendiri, balap mobil yang ada di Jerman itu rata-rata udah ganti mobil listrik semua. Dan sekarang Formula E kan jauh lebih lebih adrenalinnya lebih dapat gitu dibandingkan motor atau Formula One. Meskipun Formula One ini dari awal juga masih yoi sih. Gitu aja. Mungkin gitu aja untuk hari ini. Terima kasih udah nonton di ilovemotor.com. Sorry, ini gak ke konsep banget. Karena memang ini pure hitung-hitungan secara kasar aja sih. Bandingin antara motor listrik maupun motor bensin. Terima kasih udah nonton di ilovemotor.com. Jangan lupa lihat video-video gue sebelumnya. I'm out and bye-bye.